gimana? Langsung ketok. Udah besok saya nggak datang lagi. Itu kategori tadi nih, ya spot kontrak tunai, ya. Cirinya, ya katanya si SKKND itu, ya pembeli memberikan kontrak kepada penyedia yang memberikan penawaran terbaik. Ya ini sama kalau kita belanja kan kita lihat ke toko dulu mana gitu kan, lalu kita beli gitu kan. Tetapi dari sisi penyedianya, penjualnya itu nggak ada insentif. Dia memberikan hal yang terbaik, ya. Ya karena kontrak cuma sekali jadi doang, one shot, yang nggak ada loyalitas baik dari penjual maupun pembeli. Dia hanya sekali aja beli gitu ya. Kalau suka beli ya, nggak suka ya udah besok nggak ke situ lagi gitu kan, nggak ketemu lagi kan ya. Itu biasanya orang Indonesia kalau dagang suka gitu tuh ya. Sementara kalau regular trading, kontrak berkala, itu penjual itu biasanya dia akan memberikan hal yang lebih baik, ada insentif untuk melakukan yang lebih baik. Si pembeli pun akan menjadi loyal, dia akan datang terus ya, dijaga, di maintenance gitu kan. Itu kalau kontrak jual beli berkala ya. Itu kalau jual beli berkala gitu ya. Ya. Ini sekali ya. Ini itu ada proses berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang ya. Kalau continue ya. Nah biasanya kalau dikaitkan dengan Perpres 16 tuh yang berkala itu di mana tuh? Kontrak payung misalnya, di katalog misalnya gitu ya, di katalog. Karena ada harapan dari si penjual ya bahwa pembeli itu akan beli lagi ya, akan beli lagi. Nah, itu perbedaan antara kontrak tunai dengan kontrak jual beli berkala. Ya. Jadi itu maksudnya gitu ya, perbedaan antara yang tunai sekali beli dengan yang dia datang berkali-kali gitu ya. Ya tadi pertanyaannya apakah ini kontrak payung atau bukan, ini terjawab di sini nih. Ya, dengan kontrak yang sendiri-sendiri. Nah kalau di sini ya berbedanya dengan kontrak payung ya, harganya bisa variasi tuh. Jadi sekarang harga 10, ntar beli lagi harganya 15, besok mungkin turun lagi gitu ya. Yang berbeda dengan yang ini nih Pak. Itu sudah disepakati di awal. Kalau yang tadi yang berkala itu nggak disepakati di awal Pak. Kalau yang disepakati di awal itu kontrak payung. Nah kemudian juga ada yang namanya kontrak manggil dan kontrak tetap ya. Nah kalau yang kontrak panggil ya, ini pihak yang melakukan kontrak itu memperpanjang masa kerjasamanya ya setiap kali pembelian ya. Nah sederhananya gini lah, kalau sederhananya ini nanti bisa dibaca gitu ya. Sederhananya kalau ini tadi yang kontrak payung ya, satu kontrak, kemudian nanti dia akan kalau perlu dia beli. Saya misalnya sama ibu kontrak payung ATK ya, di situ baru disebutkan ATK-nya apa, harganya berapa. Jadi lebih fix harga ya dibanding yang tadi yang berkala, udah diikat tuh di awal. Tapi nanti ketika saya perlu, saya order. Ketika saya perlu, saya order. Volumenya itu belum bisa ditentukan, tergantung nanti kebutuhan saya. Berbeda tadi yang kontrak berkala tadi. Kalau yang berkala tadi itu harganya nggak ditentukan. Saya perlu, saya beli. Tapi kalau harganya naik itu resiko saya. Tapi kalau harganya ternyata sedang murah, itu jadi keuntungan saya. Nah kemudian juga kalau menurut SKKNI, nah ini ada partnership dan joint venture. Apa bedanya nih? Partnership dan joint venture. Kalau partner dia kerja sama, tidak dibutuhkan. Maksudnya masih
menanamkan modal, masih modal pemilik yang Iya. pertama. Kalau joint venture Iya, udah ikut. udah ikut. Iya, Ya. saya ikut menanamkan modal. Menaruh apa? Modal. Modal. Sebenarnya gini nih, kalau misalnya ada pekerjaan konstruksi, ya, terus PTA, PTB, ya, ini pengen bareng-bareng ngerjain pekerjaan ini. Iya. Lalu mereka membuat konsorsium, ya. Lalu mereka ikut lelang, kalau pengadaan Perpres 16 mereka ikut lelang nih, dan ditetapkan sebagai pemenang. Maka mereka akan bersama-sama mengerjakan itu, ya. Ini yang ini nih, kontrak kerja sama, ngerjain bareng. Tapi entitasnya itu tetap masing-masing. Mungkin ditunjuk ini sebagai leadnya, mungkin ini nanti ngerjain apa, ini ngerjain apa. Ada perjanjian konsorsium. Tetapi kalau yang GV, ya, ini sama juga nih untuk ngerjain proyek tertentu nih, gitu kan? Ngerjain proyek tertentu. Tetapi kemudian A dan B, gitu ya. Ini masing-masing akan menempatkan modal, biasanya membentuk SPC, Special Purpose Company, PT. Nah, nanti dia akan jadi pemegang saham, Nah, PT inilah yang nanti akan mengerjakan project. Ya, Jadi PT-nya bukan PT AB lagi ya Pak ya? Iya, bikin PT baru nih. PT baru ya? Bikin PT baru nih, entah PTC atau apa. Nah, itu kalau join. Itu yang diatur atau dikenalkan di dalam SKKNI. Berarti mereka buat PT baru. Buat PT baru, SPC. Ya, SPC. Kenapa orang mutusin untuk joint venture? Kenapa orang mutusin untuk join venture? Misalkan ya tadi A dan B dia sama-sama, saya konstruksi Pak, A dan B sama-sama perusahaan konstruksi. Dia kenapa nggak milih partnership? Modal besar. Kenapa harus milih? Iya. Apa yang pertimbangan apa yang membedakan dia memilih SPC dan dia hanya kerjasama biasa? Ini terkait dengan tanggung jawab perusahaan, ya. Mungkin kalau yang konstruksi biasa nggak ada resiko, sehingga mereka memilih pola kerjasama ini masing-masing. Prosedurnya nggak ribet nih, cuma pembagian tugas di antara mereka. Nggak harus KSO bisa ya. Mereka nggak harus membentuk perusahaan baru, ya. Tetapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang durasi pekerjaannya panjang Dan kompleks, ada resiko, ya, maka itu lebih baik memilih SPC. Contoh sederhana, ya. Ini di kontrak KPBU, Public Private Partnership. Kalau yang di sini kan si swastanya itu bangun, ya, bangun. Kemudian setelah selesai dia akan dapat pembayaran dari pemerintah. Tapi kalau di KPBU, swastanya bangun jalan tol, ya. Lalu dia akan mendapatkan pengembalian investasinya bukan dari bayaran pemerintah, tapi dari tarif, ya. Supaya arus kas uang itu jelas, ya, nggak masuk ke A, nggak masuk ke B, itu dibentuk perusahaan baru. Supaya bisnisnya mereka itu fokus, nggak kecampur dengan bisnis yang lain, dibentuk perusahaan baru. Kalau terjadi huru hara, musibah, bencana dan lain sebagainya sehingga mengalami kerugian, yang harus menanggung kerugian cuma PT ini, PT A, PT B itu masih aman. Karena tanggung jawab hartanya itu hanya sebatas yang ditanamkan di dalam SPC. Tapi kalau ini ada trouble nih, ya. Jangka panjang tadi ya, tol gitu ya, bikin tol. Terus mereka nggak bikin SPC, mereka kerjasama biasa aja, gitu, kerjasama operasi. Ya, arus kasnya juga bingung nih. Duit masuk ke A, duit masuk ke B, gitu kan. Ntar buat biaya pemeliharaannya
lagi tuh diskusinya, gitu kan. Terus kalau ternyata nanti rugi, jadi harus nanggung. Di samping mereka tidak fokus ngurusin bisnis yang khusus ini tadi. Nah itu pertimbangan-pertimbangan kenapa memilih GV atau memilih partnership. Nah ini adalah beberapa jenis kontrak ya yang diatur ya menurut SKKNI ya. Ada dari sisi pembayaran, ada yang metode penyerahan. Nah ini kontrak pemerintah. Nah ini juga kontrak pemerintahnya masih ngikutin ya Perpres 554 ya, nanti disesuaikan saja dengan yang Perpres 16 ya. Kalau berdasarkan pembayaran ada lamsam ya. Lamsam itu udah fixed price. Saya berkontrak dengan Bapak, saya penyedia, Bapak pembeli ya, harganya sudah ditetapkan, saya mau untung, saya mau rugi di dalam pelaksanaan pekerjaan, itu menjadi resiko saya itu menjadi resiko saya. Itu sama ya kayak lamsam yang ada di Perpres 16 ya. Kemudian ada yang biaya yang ditagihkan ya, cost reimbursable ya. Kalau biaya yang ditagihkan ini biasanya terkait dengan performance based contract ya. Misalnya saya perusahaan konstruksi, Bapak itu pembeli gitu ya. Saya akan dibayarkan kalau saya sudah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan sekian persen. Tapi duitnya duit saya dulu gitu kan. Duitnya duit saya dulu, nggak ada uang muka gitu kan. Jadi saya modal saya sendiri, saya bangun. Setelah 20% saya nagih ke Bapak. Bapak ngecek, bener nggak nih 20%? Kalau kata Bapak oke, baru bayar. Nanti saya bangun lagi tuh, yang tadi 20%-nya dari Bapak dapat, saya tentu juga harus nambahin uang saya sendiri kan. Nanti setelah 80% saya setor lagi ke Bapak. Nanti Bapak akan menilai waktu dan biaya ya. Kontrak waktu dan biaya ini gabungan antara waktu dan biaya. Jadi kontrak waktu dan biaya, gabungan antara waktu ya dan biaya ya. Tetapi sebetulnya bahasa Inggrisnya time and material ya. Ini sederhananya kita bangun rumah, orangnya borongan ya, 6 bulan misalnya, kita bayar dia 6 bulan fix gitu ya. Nah materialnya itu tergantung dari bahan yang kita beli. Bapak misalnya minta bikinkan parkiran nih gitu kan. Nanti Bapak bayar jasa orangnya fix, tapi buat beli pasir itu tergantung ya berapa bon dari material atau material ya. Semen itu tergantung dari berapa banyak yang dipakai ya. Beda dengan lamsam tadi. Kalau lamsam mau orang mau material itu semuanya digabung. Nah kalau ini ya yang gabungan. Nah kemudian kalau berdasarkan metode penyerahan proyek, ini lebih cocok sebetulnya di ini ya, skema PPP ini, Public Private Partnership, Design and Build. Jadi si perusahaan itu mendesain dan dia membangun, merencanakan dan membangun. Ya, kalau di Perpres 16 kan dipisah tuh, desain sendiri, build sendiri, ngawasin sendiri. Ya. Tapi di dalam konteksnya konstruksi umum itu ada kontrak desain and build. Dia yang merencanakan, dia yang membangun. Ada yang desain, build and operate. Biasanya tadi kontrak jangka panjang, jalan tol, yang mendesainnya itu swasta, yang membangun swasta, yang mengoperasikan jalan tol itu adalah pihak swasta. Kemudian ada design, build, operate, and maintenance. Ya. Yang mendesain swasta, yang membangun swasta, yang mengoperasikan swasta, yang memelihara itu juga swasta. Ya. BOT. Ya, ini juga BOT nih. Ya. Ini juga BOT. Cuma yang ini pakai pemeliharaan, yang ini enggak. Gitu ya.
kontrak terintegrasi itu semua dilakukan oleh swasta ya. Sebenarnya juga sama dengan yang atas, ini terintegrasi juga sebetulnya. Kalau KPBU, PPP ya rumusnya ditambah lagi design, finance, maintenance, operation, build, design, build, finance, maintenance, operation. Kalau KPBU harus ada F-nya nih, swasta yang membiayai, gitu ya. Berarti pemerintah aman Pak, tidak mengeluarkan taktis. Ya, kalau pembayarannya tarif, nanti ada mekanisme pembayaran dari uang pemerintah juga ada. Namanya ketersediaan layanan. Tanggung jawab pemerintah bebaskan lahan. Ya. Nah ini ya berdasarkan ini. Nah ini jenis kontrak berdasarkan Perpres 6/16. Bapak dan Ibu sudah paham semua. Nah ini kita skip saja. Nah ini juga syarat-syarat umum kontrak, ya. Jadi ya kontrak itu berjenjang dokumennya ya. Ada surat perjanjian, ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak. Walaupun model dokumen pengadaan itu sudah ada, ya, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa kita modifikasi, bisa kita tambah, boleh dikurang juga boleh. Banyak hal yang bisa kita tambah, bisa kita kurang. Kalau budayanya kita kan yang ada di model dokumen ya udah aja dimasukin, kepake nggak kepake ya udah dimasukin gitu kan. Kalau yang nggak kepake nggak apa-apa, tapi masalahnya kalau ada yang kurang, gitu ya. Kalau ada yang kurang, gitu ya. Atau kadang-kadang malah lupa tuh, yang garing ya kan? Atau yang garing ya. Ya kan lupa, jadi kayak warna semua. Ya itu tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kalau nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada masalah itu jadi problem, gitu kan. Nah, hal yang itu mestinya diidentifikasi, dilihat gitu kan. Banyak hal ya bisa tuliskan, termasuk tadi Pak, hak cipta merek dagang ya. Di model dokumen itu baru ngatur bahwa kalau penyedia itu nggak boleh menggunakan hak cipta orang lain. Kalau ada hak cipta orang lain maka si pembeli pemerintah itu dibebaskan dari segala tuntutan. Belum ngatur tadi kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu itu memunculkan hak cipta yang baru. Hak ciptanya itu punya siapa gitu ya. Nah itu bisa ditambahkan ya. Asuransi, jaminan dan lain sebagainya ada. Nanti ini bisa dibaca saja. Nah kalau syarat-syarat khusus kontrak ini tentu lebih spesifik dari syarat umum kontrak ya. Kalau di model dokumen kan kita ngisi tuh jaminan betul gitu misalnya 5%, tapi angkanya berapa itu dituliskan di situ gitu kan. Pengiriman di mana dituliskan di situ, jangka waktu juga dituliskan di situ. Nah ini bagaimana cara merumuskan SSUK, SSKK. Sekali lagi ini dalam konteks umum ya. Kalau Perpres 16 kan udah ada ya, tinggal ngikutin aja. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu itu sebagai ahli dipanggil bikin SSUK, SSKK di Inalum, di Jasa Marga gitu, atau di mana-mana gitu kan. Nah, ini metode ini mungkin bisa digunakan. Yang pasti itu sederhana saja metodenya. Itu ada metode kita mempertimbangkan masukan atau input, kemudian proses perumusan, kemudian proses ada hasil. Ya sama kayak metode biasa aja, umum gitu ya. Input yang dilihat itu tadi berbagai dokumen itu kita lihat sebagai masukan-masukan gitu ya. Kuesioner, wawancara itu juga bisa kita lakukan ya. Lalu kita bikin proses perumusannya, draftingnya itu ngetiknya tuh dari kertas yang kosong sampai jadi gitu kan. Nanti hasilnya baru disampaikan kepada pimpinan kah atau kepada klien kah kalau Bapak dan Ibu jadi konsultan gitu ya. Prosesnya ya biasa aja gitu kan. Prosesnya biasa aja seperti ini. Ya kalau sekarang sih paling enak kalau Ibu Bapak jadi konsultan ya proses ini nggak usah dilalui. Tinggal ambil aja model dokumen LKPP lalu diedit gitu ya, disesuaikan gitu kan.
Atau misalnya perjanjian pun prosesnya ya sama kayak gini, bukan cuma ngomong SSUK atau SSKK saja. Perjanjian secara keseluruhan itu paling enak. Sekarang cara ngedraftingnya nggak harus pakai kertas kosong kita ngedrafting, nggak harus kita mempertimbangkan input gitu kan, kemudian ada proses gitu kan, seperti ini ya. Itu paling mudah ya, gunakan contoh-contoh yang sudah ada, tinggal dilakukan proses telahan dan modifikasi ya. Kalau ibu punya kontrakan Bu, di Padang Lawas Bu, Kemarin atau rumah yang dikontrakan enggak ya, Kontraktor juga. atau punya apa yang bisa dikerjasamakan ya. Contoh kita punya rumah, kita ada penghuni mau datang, kita bikin surat kontrak atau perjanjian, boleh pakai metode ini gitu kan, dengan analisa yang bertubi-tubi, wawancara, kuesioner, survei, boleh. Tapi paling sederhana kalau sekarang itu ya kita bertanya sama Mbah Google. Ngapa aja ada Pak. Kemarin saya ngontrakin rumah ya, tinggal googling aja. oh iya, apa saja. Contoh kontrak rumah ada gitu kan. Mau jual beli, contoh jual beli ada gitu. Enaknya kan sekarang gitu ya. Enaknya sekarang gitu. Apalagi kalau terkait dengan pengadaan barang dan jasa, model dokumen LKPP itu bisa digunakan. Tapi secara teori ya, cara menyusunnya nanti kalau ditanya sama asesor ya jangan bilang ya nge-googling aja Pak. Terus kita modifikasi ya, nanti kalau ditanya sama asesor, ini Pak ada proses kita mempertimbangkan input ya, ada proses kita melakukan perumusan sampai keluar hasil gitu ya. Tapi sebenarnya cara yang umum Bapak Ibu sih pasti akan bisa ya. Hal yang juga harus dilakukan waktu menyusun SSUK, SSKK itu mempertimbangkan aspek risiko, identifikasi resiko. Ya. Banyak benar buku teori yang ngomong tentang bagaimana cara mengidentifikasi resiko. Ya. Tetapi secara sederhana itu di SKKN ini sudah diajarkan bagaimana cara kita mengidentifikasi resiko, melaksanakan mitigasi resiko, gitu ya. Nah, sederhana aja sih kalau di sini tuh cuma dengan menggunakan matriks aja, gitu kan, matriks aja. Ya, menggunakan matriks. Ya, yang diajarkan di dalam SKKN ini cuma gini aja nih, 3 matriks aja, gitu kan. Satu ini identifikasi sebab, dampak, misalnya dampak, solusi, kemudian ini aja, gitu ya. Kalau kemudian Bapak dan Ibu misalnya mendapatkan penugasan untuk membuat SSUK, SSKK atau perjanjian, gitu ya. Pasal-pasal yang akan dituliskan itu nggak lepas dari resiko apa yang kemungkinan akan terjadi, ya. Nanti ada mitigasi. Ini solusinya itu mitigasinya kayak apa, ya. Nah ini bisa dituliskan seperti ini atau sebenarnya ada di pikiran kita pun sudah menjadi kebiasaan, itu bisa aja terjadi. Misalnya tadi contohnya kita mau bikin perjanjian terkait dengan aplikasi. Secara nalar kita kan nanti hakinya gimana ya? Nah, itu sudah merupakan bagian dari identifikasi resiko. Sudah merupakan bagian dari identifikasi resiko. Gitu ya. Terus dalam otak kita kan berpikir, oh kayaknya solusinya itu harus diatur di dalam perjanjian, bahwa kalau ada aplikasi atau ada hak cipta yang dihasilkan itu jadi milik pembeli. Kalau pemerintah pembelinya milik pemerintah. Itu apa namanya? Biasanya sudah terinternalisasi di dalam pikiran kita. Tetapi dengan metode yang lebih sistematis ini juga bisa kita lakukan. Misal tadi kontrak ya, desain, build, ya. Kemudian operate. Biasanya berapa tahun tuh perjanjiannya?
ya, kita harus mulai bisa mengidentifikasi kira-kira akan ada resiko apa pada saat pelaksanaan konstruksi. Misalnya hancur, hilang, ya, dicuri misalnya materialnya. Nah itu kita tuliskan di sini. Konstruksi apa aja ini tadi hilang, misalnya contohnya. Sebabnya apa? Akan terganggu pelaksanaan pekerjaan kan? Harus beli yang baru. Solusinya apa? Mitigasinya apa? Nah itu yang bisa didiskusikan. Ya. Tentu tadi diskusinya ini atau mengisinya ini itu dengan proses diskusi.